Waktu dekat, ini ada analisa nih. Ada Menteri Prabowo jadi tersangka kasus backing judoy. Ya elah. Siapakah itu? Apakah Budi Ari? Waduh. Apakah Budi Ari ternyata backing selama ini daripada judoy online yang notabene mantan anak buahnya dulu di Kemenkominfo? Udah diciduk semua? Iyalah, anak buahnya diciduk dulu, yang dulu anak buahnya di Kemenkominfo ya kan. Masa kepalanya anteng-anteng aja ya kan. Apakah kepalanya ini akan diciduk juga, akan diringkus juga? Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal, Senin 4 November 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga semuanya sehat, walafiat, mulia, barokah, amin. Allahumma amin, amin. Amin ya robbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Otak, mana otak? Apa kabar otak ya kan? Ini apalagi nih, dalam waktu dekat, ini ada analisa nih. Ada Menteri Prabowo jadi tersangka kasus backing judoy. Ya elah. Siapakah itu? Apakah Budi Ari? Waduh. Apakah Budi Ari ternyata backing selama ini daripada judoy online yang notabene mantan anak buahnya dulu di Kemenkominfo? Udah diciduk semua? Iyalah, anak buahnya diciduk dulu, yang dulu anak buahnya di Kemenkominfo ya kan. Masa kepalanya anteng-anteng aja ya kan. Apakah kepalanya ini akan diciduk juga, akan diringkus juga? Waduh. Begini nih. Kalau kapasitas seorang pemimpin nggak punya kapasitas, nol ya kan. Cuman berdasarkan dukungan ya kan. Kita tahu semua lah siapa Budi Ari ini. Mantan Projo, ketua Projo, Projokowi dan lain sebagainya macamnya ya kan. Aduh. Dalam waktu dekat akan ada Menteri Prabowo yang jadi tersangka kasus backing. Ya, kita tahulah siapa itu dia. Bisa jadi diduga kuat, siapa lagi kalau bukan Budi Ari. Ini ada berita nih saudara. Sebelumnya memang soal berita mantan anak buah, ya kan? Berarti kepalanya siapa? Ya dialah, Budi Ari. Mantan anak buahnya udah ditangkap karena judi, karena judoy. Nah, bagus kata Budi Ari. Kita apresiasi aparat ya. Ya bagus, apalagi kalau Budi Ari diringkus. Ya kan, kalau diduga terkait dengan backing judoy online, bagus, kita apresiasi juga aparat kan gitu kan. Apresiasi ya kan. Satbor aja diringkus ya kan, apalagi orang ini sangat mudah ya kan ringkusnya gitu kan. Kalau memang diduga backingnya. Nah, mantan Menteri Komunikasi Informatika Budi Ari menanggapi pernyataan mantan anak-anak buahnya di kementerian yang diduga terlibat judi online. Kata Budi, ini apresiasilah membongkar kasus ini. Ada 11 staf Kementerian Komunikasi dan Digital ditangkap polisi kan atas tuduhan melindungi situs judi online. 14 orang sudah sebagai tersangka. Nah, 3 adalah warga sipil. Nah, bagaimana menurut saudara? Ini langsung Metia Hapit langsung ambil langkah cepat ya kan, satset, gebrakan-gebrakan yang luar biasa ya kan. Anak buahnya Budi Ari dulu langsung diringkus ya kan. Budi Arinya kapan dong ya kan? Bagaimana menurut saudara? Komentar dah tuh di kolom komentar. Sekalian dari kota mana aja dah tuh. Malah ada analisa ngeri-ngeri sedap. Dalam waktu dekat ada Menteri Prabowo jadi tersangka kasus backing judoy online. Ada Menteri Kabinet Merah Putih, ya siapa ya menterinya ya? Sekarang kan ada Menteri Koperasi itu siapa namanya, Budi Ari ya kan. Apakah Menteri Koperasi yang menterinya Prabowo ini akan masuk? Ya, nggak tahu lah, biar waktu yang akan menjawab. Jadi aparat atau siapapun Anda, kalau dalam kasus judoy online ini nggak boleh ada tebang pilih. Jangan ada cerita nanti akan jadi duta judoy ya kan, duta anti judoy ya, seperti Wulan Guritno ya kan. Udah jelas promosi ya kan, masa jadi duta anti judoy ya. Jangan sampai nanti Budi Ari kalau memang terbukti ya kan, jadi duta anti judoy juga gitu kan. Ya, batuk lagi. Mohon maaf agak kurang fit. Nah, ada Menteri Kabinet Merah Putih yang diduga akan jadi tersangka kasus yang melindungi judoy. Nah, penempatan tersangka ini pengembangan dari penangkapan beberapa pegawai Kementerian Komunikasi Digital sekarang. Nggak mungkin kan Mbak Mutia Hapit, nggak mungkin kan ya kan. Backing judoy, nggak mungkin kan Mutia Hapit baru menjabat ya kan. Malah Mutia Hapit ini yang memberantas judoy online. Dari aktivis politik Rahman Simatupang dalam pernyataan kepada redaksi Suara Nasional, saya dapat info dalam waktu dekat ada Menteri Prabowo jadi tersangka dalam kasus backing judoy. Nah, menurut Rahman,
Pihak kepolisian sudah meminta keterangan beberapa pegawai yang diringkus mantan anak buahnya Budiari, gitu ya. Penetapan tersangka Menteri Kabinet Merah Putih pengembangan penangkapan pegawai yang diciduk terlibat diduga backing judi online. Aduh. Tentu saja Presiden Prabowo harus tegas. Dia harus tegas kepada siapapun, kepada orang kesayangannya Jokowi kek, orang kesayangannya Gibran kek, atau orang kesayangan setan kek, atau apapun namanya, harus tegas, ya kan? Tidak ada tempat bagi pelaku-pelaku pelanggar hukum di NKRI. Nggak boleh ada tempat. Kalau masih ada tempat juga ya buat apa ada NKRI? Kalau masih dibiarin juga orang yang diduga backing, ya kan? Buat apa ada NKRI? Buat apa ada presiden? Buat apa ada presiden, ya kan? Kalau nggak bisa menindak tegas, ya kan? Ya apa bedanya ada presiden dengan tidak ada presiden? Kalau para pelanggar hukum, orang-orang yang diduga backing ini dibiarin, ya kan? Lucunya ada 11 tersangka pegawai staf ahli Komdigi. Wah, staf ahli. Emang kurang duit segitu? Gaji segede gitu gede. Emang kurang masih juga jadi backing. Ya. Pokoknya usut tuntas, tanpa pandang bulu. Nah, usai menangkap pelaku 11 tersangka pegawai dan staf ahli Komdigi serta 3 warga sipil, Polda Metro Jaya menggeledah sebuah ruko di kawasan Bekasi. Waduh, yang diduga menjadi kantor pegawai Komdigi yang terlibat judi online. Penggeledahan berlangsung selama hampir 1 jam. Polisi menyita beberapa komputer jinjing milik tersangka. Barang diketahui merupakan milik pegawai dan staf ahli. Ahli doyannya judoy. Ahli apa tuh nggak jelas, ya kan? Sayang, sia-sia rakyat bayar pajak buat gaji orang yang terlibat judoy, ya kan? Buat apa bayar pajak, ya kan? Persoalan judi itu di dalam Islam, apalagi di dalam negara, itu adalah persoalan cabang, ya kan? Kita sepakat nih, persoalan judoy itu persoalan cabang, miras persoalan cabang. Persoalan cabang ketika syariat Islam tidak diterapkan secara kafah dalam naungan negara. Padahal Nabi Muhammad, baginda Nabi besar, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu mengamalkan Islam kafah. Islam secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Kafah total. Islam adalah hal ibadah ritual, ibadah mahdoh, ghairu mahdoh, kemudian akhlak, kemudian sistem ekonomi. Dilarang keras yang namanya judoy, ya kan, apalagi judi, apalagi miras. Sangat kafah pokoknya, total, menyeluruh, ya kan, tanpa pandang bulu. Tidak boleh korupsi, tidak boleh mencuri dan lain sebagainya macamnya. Nah, itulah esensi negara yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan politik Islam secara totalitas di dalam sebuah negara. Mau bukti bahwa Nabi adalah kepala negara? Mau bukti? Bukti. Hal ini dapat dilihat dari Konstitusi Piagam Madinah atau Madinah Charter. Di antara 47 pasal Piagam Madinah, pada pasal 23 termaktub, jika kalian berselisih tentang segala hal sesuatu, maka penyelesaiannya menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan keputusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di pasal 23 Piagam Madinah. Nah, pasal 23 ini menegaskan bahwa setiap perselisihan yang terjadi dalam setiap urusan masyarakat, apapun itu, mau judol kayak, ya kan, mau miras kayak, mau apapun lah, makar lah, ya kan, orang-orang yang notabene ingin merongrong daulah, ya kan, Islam, ya kan, seperti yang dilakukan oleh Yahudi Bani Quraizoh, ya kan, merongrong, ya kan, mereka pemberontak, ya kan, mereka hukumnya hukum mati, kan, hukum mati. Nah, itu kan nggak ada tempat bagi mereka, ya kan. Di setiap jengkal apapun di bumi Allah ini nggak ada tempat bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum, apalagi hukum Islam ini, ya kan? Dan pasal 23 ini menegaskan bahwa setiap perselisihan yang terjadi setiap urusan masyarakat, maka keputusannya didasarkan pada ketetapan fahkum bainahum bima anzalallah, apa yang Allah turunkan, ya kan? Dan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ini apa? Keputusan syariat Islam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa artinya tidak ada yang lain yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tidak ada demokrasi yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena demokrasi bukan ajaran Islam. Demokrasi adalah sistem Yunani kuno yang lahirnya 378 sebelum Masehi. Ya kan? Jadi nggak ada cerita halal ini jadi haram, haram jadi halal, nggak ada. Kalau dalam demokrasi kan begitu. Yang halal jadi haram, haram jadi halal. Contoh soal emas di Papua. Itu rakyatnya sendiri Papua asli ngambil emas sendiri dibilang haram. Sementara prepot asing yang ngambil emas di Papua dibilang halal dengan adanya undang-undang penanaman modal asing. Ya itulah demokrasi. Demokrasi ala barat Yunani kuno melahirkan banyak turunan-turunan
aturan-aturan yang tidak sesuai dengan akal manusia, ya kan? Sebagai muslim tidak layak kita memakai sistem yang dibuat oleh akal buatan manusia. Karena Islam itu bukan hanya agama ritual, tapi Islam itu agama yang berupa sistem, ya kan? Sistem kehidupan, aspek kehidupan apapun yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan demokrasi lahir dari akidah sekuler, Fasluddin Anil Hayah, memisahkan agama dari hidup, ya kan? Jadi kalau ada judo menguntungkan bagi sebuah negara, ya kan, maka akan dipelihara, gitu kan. Padahal Islam gak begitu, mau menguntungkan kayak mau lapangan kerja kayak tetap haram ya haram, gitu. Gak ada istilah-istilah haram, apalagi sampai judo dilegalkan, nggak ada. Ya judo ya haram ya tetap haram. Mau itu kedok investasi kayak, mau kedok lapangan kerja kayak, mau kedok apapun tetap haram. Walaupun faktanya justru jauh dari kata ideal. Demokrasi kegagalannya dianggap hanya karena sering dianggap penerapannya salah. Padahal bukan salahnya demokrasi, tapi karena memang bobrok, aturan bobrok. Nah itulah akar masalah problematika rakyat Indonesia saat ini, karena diterapkannya aturan selain aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya jika kita mau berpikir sejenak, sangat mudah sekali berpikir pilihan rasional. Ada tatanan, ada sistem yang bersumber dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatanan yang notabene yang berasal dari aturan yang maha adil. Ya sekarang jika demikian, kita harus berjuang sekuat tenaga dan pikiran agar politik Islam itu bisa berjalan, menggantikan politik sekuler yang notabene bobrok dan merusak, yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Jadi persoalan judi online atau judo online atau miras, apapun yang persoalan cabang ini bisa dituntaskan setuntas-tuntasnya kalau akarnya adalah syariat Islam secara kafah. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.